lagi dengan saya Nur Wahid selaku asisten praktikum. Kalian bisa memilih wajib atau Nur juga terserah. Oke, kali ini setelah kita membahas modul pada modul 2, kita kali ini tiba pada saatnya praktikum, yakni membahas tentang codingan-codingan yang ada pada modul 2 yang telah saya bahas tadi. Oke. Ini modul 2, masih ingat judulnya? Modul 2 adalah tentang mengenal Java. Kita lanjut aja ke NetBeans kalian. Silakan kalian buka NetBeans. Nah, habis itu kalian boleh membuat project baru dengan cara Ctrl+Shift+N. Jika kalian ini membuat project baru, next. Dengan project nama terserah kalian, boleh modul 2, boleh apapun. Terus ini jangan lupa centangnya klik baru finish. Kalian juga bisa menggunakan kelas yang lalu yang telah kalian gunakan minggu lalu, but alangkah baiknya mungkin kalian tinggal menambahkan kelas baru aja. Jadi gini caranya, kan ini project kalian nih, minggu lalu project saya namakan ini. Terus tinggal search package, klik kanan Java class, tinggal kasih nama kelas baru, kelasnya apa gitu, modul 2, modul 3, modul 4, seterusnya seperti itu. Lalu jangan lupa finish. Di sini saya udah membuat kelas, saya beri nama dengan modul 2 seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu codingannya di modul 2. Nah, di sini ada pengenalan tentang console application, di mana terdiri dari public static void main dan system out print. Dan di mana fungsi dari public static void main adalah untuk menjalankan kode yang ada di bawahnya. Jadi awal kode Java itu pasti berawalan atau bermulai dari PSVR. Seperti itu. Lalu ada short print, di mana ini digunakan untuk menampilkan ke layar atau ke konsol kalian nanti. Nah, setiap short print itu pasti diakhiri dengan tanda titik koma. Contoh di NetBeans, jika ini saya hapus, maka akan error muncul seperti ini dengan keterangan, ini keterangannya atau alt enter, jika kalian tahu, nih titik koma expected, berarti itu kekurangan titik koma. Nah, semikolon menandakan bahwa baris kode berakhir sampai situ. Jika tidak, maka akan terus berlanjut sampai adanya titik koma. Seperti itu penggunaan titik koma atau short print. Kita lanjut, ada komentar. Kemarin dimana komentar itu untuk menerangkan atau memberi info pada kelas, file, metode, dan lain sebagainya agar pengguna mengerti apa yang kita maksud dari kode yang kita buat. Jadi komentar bisa ditulis dengan ini dan ini. Contohnya adalah di codingan ini. Ini langsung kita copy paste dan taruh ke NetBeans. Seperti ini. Jadi ini adalah penggunaan komentar. Nah, lalu di sini kan ada tulisan komentar tidak akan ikut dikompilasi menjadi sebuah program, sehingga program tidak perlu khawatir programnya akan membengkak karena terlalu menuliskan penjelasan komentar. Jadi komentar ini nanti akan menghilang dalam NetBeans. Seperti ini akan menjadi abu-abu. Nih, akan menjadi abu-abu dan tidak akan ikut di run. Contohnya nih, jika ini kita run, kalian bisa run dengan tetap Shift F6, lalu pilih. Di sini kan public static void-nya kan modul 2. Nih. Tunggu, oke.
Nah, akan muncul seperti ini. Lihat kan? Nah, terus di mana komentarnya? Nah, inilah jadi fungsi komentar adalah untuk memberi keterangan atau informasi codingan yang nanti kita buat. Jadi programmer tidak perlu khawatir untuk komentar yang terlalu banyak memberikan komentar ini. Jadi di codingan ini tuh fungsinya untuk ini, codingan ini tuh berupa inputan, codingan ini berupa output. Jadi tidak perlu khawatir karena komentar tidak akan ikut di run atau tidak akan ikut dijalankan dalam sebuah codingan. Buktinya ini adalah langsung menampilkan penggunaan komentar dengan kelas A1. Kita run lagi. Nah, sama tidak muncul lagi. Dan ini adalah salah satu bentuk penggunaan komentar. Kita lanjutkan ke berikutnya, ada input dan output. Dalam Java dikenal juga dengan proses input dan proses output. Ini adalah contoh. Maksudnya input dengan output di sini adalah kita menginput dengan inputan keyboard. Jadi kita menginput menggunakan keyboard, outputnya juga menggunakan keyboard. Nah, contohnya ada di sini. Dan penjelasannya, baris kode berikut adalah baris kode yang digunakan untuk proses input atau proses pemberian nilai pada sebuah variabel. Contohnya adalah ini. Jadi ini adalah codingan untuk menginput dengan menggunakan keyboard. Dari proses input, proses pemberian nilai pada sebuah variabel dengan menggunakan keyboard. Dengan istilahnya adalah inputkan keyboard. Seperti itu. Nah, ini tuh wajib bergandengan dengan codingan ini. Nih, ini harus ada ini. Jika ini tidak ada, maka nanti akan ada sebuah peringatan merah seperti halnya tadi ketika kita kelupaan titik koma. Kita lanjut aja ke berikutnya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dari codingan ini sudah saya kopas. Sekarang bisa kopas langsung ke NetBeans. Ini kan? Nah, di sini kok bisa nih udah ada scannernya. Karena di sini udah saya kasih import Java util scanner. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini akan seperti peringatan. Ini merah. Terus di sini juga merah, di sini juga merah, di sini juga merah, dan seterusnya. Oke, nah caranya gampang. Kalian langsung ALT enter, kalian akan tahu. Nah, di sini akan muncul. Langsung aja klik import Java util scanner. Klik di sini. Nah, lalu hilang sudah errornya. Di mana munculnya? Bukan muncul di sini. Munculnya akan nanti langsung berada di atas kelas. Di sini munculnya. Oke guys, seperti itu. Jadi itulah penggunaan import Java util scanner serta scanner. Jadi import Java util scanner itu kodenya bergandengan atau pasti ada dengan import Java ini. Ada ini, maka harus ada ini juga. Jika tidak ada ini, maka ini juga tidak ada. Seperti itu. Kita lanjutkan jalan. Seperti gimana sih inputan keyboard? Gimana sih proses pemberian nilai dengan keyboard? Nah, kita langsung aja coba. Nah, seperti ini, seperti yang di modul. Nah, berfungsi agar scanner dapat didefinisikan pada kelas tersebut. Maka ketika program dijalankan, program akan menampilkan seperti berikut. Tampilnya akan seperti ini, sama. Nah, ini kalian gimana kok bisa input dengan keyboard? Kalian klik aja di bagian output di sebagian sini. Klik. Nah, kalian beri nilai aja 5. Jadi nilai X sama dengan 5. Jadi prosesnya adalah PSPM. Itu menjalankan program di bawahnya. Program di bawahnya itu ada scanner, di mana ini untuk melalui scanner dengan inputan keyboard, proses input tadi. Jadi seperti di sini proses menilai, terus harus ada import Java util. Lalu seperti ini.
Nah, ini kan prosesnya. Lalu di bawahnya ada sistem out print, masukkan nilai X. Masukkan nilai X. Nah, di sini ada komentar input, berarti pada bagian bawahnya set print ini itu fungsinya untuk menginput apa sih? Menginput nilai dari sebuah variabel X dengan tipe data integer. Jika string, maka ya kita tinggal ganti string. Nanti aja contohnya di berikutnya. Ini integer, terus variabelnya X. Nah, di sini nih, setelah X itu sama dengan masuk dot next in. Di bagian masuk ini kalian bisa ganti dengan apapun. Dengan catatan, setelah scanner di sini itu harus sama dengan yang di sini. Misal di sini kalian ganti dengan in. Di sini kalian in, maka di sini juga kalian harus ganti dengan in. Nah, udah kan? Lain halnya jika ini masuk, tetap masuk. Nah, ini akan error di sininya. Mengapa? Karena in di sini tidak terdefinisi oleh scanner. Jadi scanner ini untuk mendefinisi codingan jika ada di bawahnya seperti itu. Jika itu masuk, ini juga masuk. Jika ini nama kalian, misal, maka ini juga harus nama kalian. Nah, saling sinkron istilahnya tuh. Ingat, ini formatnya adalah scanner, terus bagian yang ingin kalian masukkan boleh masuk in atau apapun, boleh nama, boleh apapun. Terus di sini new scanner system.in tanda konsol. Terus habis itu semikolon. Habis itu jika ingin menginputkan, jangan lupa juga tipe datanya apa, variabelnya. Terus yang di sini harus sama dengan yang di sini. Lalu dot next integer. Karena ini tipe datanya integer, maka ini next in. Terus kurung tanda kurung, lalu semikolon lagi. Jika ini string, ini next line. Jika ini string juga ini juga boleh, next aja juga boleh. Terus di bawahnya ada recordingan, ada komentar output, di mana di sini berfungsi untuk memberi informasi bahwa setelah integer x sama dengan ini, setelah pemberian nilai, maka di sini adalah berupa output, gitu. Mengapa kok di sini bukan output? Karena ini bukan output, melainkan ini hanya untuk menampilkan sebuah ini, masukkan nilai x. Nah, nilai x-nya berapa kan belum terdefinisi, di sini kan tidak ada. Maka di sini baru kita menginput nilai x berupa yang kita ingin masukkan, seperti ini. Nah, kita run lagi biar kalian paham. Karena sistem outprint ini berfungsi untuk menampilkan ke konsol atau ke layar kalian. Jadi ini adalah fungsi dari shot yang pertama, menampilkan di konsol. Nah, fungsi inputnya ada di bagian sininya, di sini, ini input. Kalian boleh kasih nilai 10. Nih, nilai x 10. Jadi outputnya itu di sini, x. Nah, sistem outprint jadi nilai x sama dengan plus x. Jangan lupa ini plus x. Ini plus untuk menandakan menambah dengan kode sebelumnya, seperti itu. Jika sini variabelnya a, maka sini juga nama a. Jika b, ini juga b. Jika berbeda, maka codingan kalian akan merah, akan ada sebuah peringatan, seperti itu. Jadi seperti itu. Jika jika di sini x, maka variabel di sini juga harus x. Jika di sini a, harus a. Lain halnya jika di sini jika di sini x, di sini kita y, misal kelupaan y, misal, nah, error langsung. Nih, ada keterangannya tuh. Create local variable x. Nah, di sini y kan tidak ada sama sekali tuh. Maka
Gimana caranya? Kan kita tinggal ganti aja di sini. X ganti Y. Tuh langsung berubah. Tidak error bukan? Kita X saja karena di sini ada nilai X. Seperti itu. Gimana, paham? Jadi ibaratnya tuh jika di sini X, di sini Y, terus Y-nya dapat dari mana? Gitu. Itulah yang namanya codingan, kalian harus teliti, jangan sampai ada salah sedikit pun. Oke, kita lanjut ke berikutnya, ada codingan tipe data. Tipe data kan sudah saya jelaskan. Jika kalian kelupaan, kalian bisa lihat aja langsung di bagian tipe data. Di video kedua, part kedua itu pure ada tipe data, ada operator. Di situ semua lengkap. Dan jika kalian ingin lihat pembahasan dan komentar, apa sih itu komentar, bagaimana sih penerapannya, kalian bisa langsung ke video pertama yang ada di kolom, nanti aku kasih semua. Di sini ada contoh codingan tipe data, dimana yang dipakai adalah string. Nah, apa sih string? Jika kalian bingung, langsung aja lihat di video yang kedua. Oke? Kita lanjut di sini. String. Kita lihat terlebih dahulu. Skeptikum. Nih. Ini class-nya saya ganti dengan string. Karena tipe datanya di sini string. Jadi ini string, saya lanjut ke string terlebih dahulu ya. Di sini string H sama dengan hi. Sama. Nah, coba string. Nah, di sini. Jadi string adalah sesuai dengan penjelasan kemarin, kumpulan dari beberapa karakter. Jadi ini ada kumpulan dari beberapa karakter, yakni ada huruf H, ada A, ada I dengan tanda seru. Jadi string adalah kumpulan dari beberapa karakter, di mana ini adalah nilai dari sebuah variabel H. Jadi gimana sih prosesnya? Prosesnya tetap dari PSPM, lalu ke string sama dengan H. Nih, kan awalnya PSPM. Terus ada string. String ini adalah tipe data yang untuk memberi nilai suatu variabel dengan H. Ada short, saya singkat aja dengan short H. Nah, lalu shortnya akan berubah menjadi apa sih? Ini kan shortnya kan H, dimana H itu berupa hi. Ini, maka yang ditampilkan juga hi. Seperti itu. Jadi ini adalah nilai dari sebuah H. Nah, di sini adalah sebuah variabel. Langsung aja jika ingin menampilkan suatu variabel, menampilkan sebuah nilai variabel, kalian tinggal langsung H di sini. Jika di sini X nih, misal X. Di sini error karena H di sini tidak terdefinisi dengan variabel yang lain. Karena di sini ada X, maka ganti X. Nah, langsung jika ini A, maka di sini juga ganti A. Kita langsung run aja kalau tidak percaya. Nih. Hai. Seperti dengan komentar yang sesuai bukan, maka di layar akan menuliskan tulisan hai. Nih, sama kan? Berarti codingan kita adalah benar. Lain halnya jika ini B. Error. Jika kita run, langsung otomatis error. Tuh, ini aja langsung berubah error. Tuh, error. Karena seperti itulah jika di sini tadi A, di sini B, kan tadi error. Nah, ibaratnya tuh
Di sini string kan tipe data berfungsi untuk memberikan sebuah nilai dari sebuah variabel. Variabelnya di sini itu A, tapi kok yang ditampilkan ke layar adalah B. Nah, terus B ini dapat dari mana? Kan tidak ada. Oleh karena itu, tadi programnya error. Nah, caranya kita ganti aja dengan variabel yang udah ada nilainya. Di sini kan nilai variabel A itu nilainya high. Nah, di sini tampilannya juga high. Seperti itu, guys. Kita lanjut lagi ke yang awal, yakni boolean. Tipe data yang hanya menyatakan kondisi true and false. Kondisi benar atau salah. Seperti ini. Codingannya udah saya copy paste di sini. Kita langsung aja copy paste dan langsung ke NetBeans. Di sini ada komentar di mana nanti outputnya akan menuliskan true false. True false-nya bukan sejajar, melainkan akan true false-nya true di atas dan false di bawah. Ada yang tahu kenapa? Karena di sini menggunakan println, bukan print. Oke? Kita lihat langsung aja. Boolean. Nah, benar kan? True-nya di atas dan false-nya di bawah. Ada yang tahu? Jadi di sini prosesnya tetap dari PSVM. Bentar. Jadi prosesnya tetap dari kelas. Ingat, kelas adalah yang paling utama. Kelas dengan nama apapun. Di sini class S. Jangan lupa kurung kurawal. Nah, PSVM lalu di sini boolean. Boolean P itu true. Semicolon sort P. Lalu bawahnya lagi boolean. Key itu false. Sort key. Maaf. Nah, di sini boolean di sini keterangannya kan adalah representasi dari 1 true dan 0 false. Jadi nilai itu atau false. Benar nggak? P itu bernilai benar. Dan short-nya adalah P. Jika di sini adalah key, ini salah karena di sini adalah P. Jadi codingan tuh harus urut, guys. Nih. Jika ini W juga salah karena tidak ada variabel W. Kenapa kok error? Kita langsung enter. Nah kan? Karena tidak ada variabel key. Di atas ini tidak ada variabel key. Adanya variabel P. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jika kita ganti dulu ya. P. Jika di sini false, maka juga tampilannya juga false. False. Jika di sini P, di sini true, kita ganti. Di sini kan key salah karena variabel di atas ini tidak ada variabel key, melainkan variabel key baru muncul di bawah. Oleh karena itu di sini error. Kita ganti aja. Kita run. Boleh. Seperti ini tampilannya. Oke, sebentar. Nanti false ya. Tuh kan? Kenapa kok bisa false? Karena yang ditampilkan adalah variabel P semua. Jika salah satunya ada key, jika di sini key,
maka nanti false true. Jika tidak percaya, langsung aja kalian run. True, false true. Seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Ada tipe data integer, di mana tipe data integer dan tipe data numerik. Yang memiliki banyak jenis adalah byte, long, short. Di sini perbedaannya hanya di bagian bit atau bagian digitnya saja. Integer adalah bilangan bulat. Nih, seperti halnya yang contoh yang pertama tadi, menggunakan standar tapi ya. Di sini variabel x itu berupa integer. Berarti integer di sini nanti berupa nilai seperti itu. Nilainya berupa angka, bukan berupa karakter atau kumpulan karakter. Oke, kita lanjut aja. Ini ada integer di sini. PSVM dengan integer y sama dengan 2 tambah 5. Shortnya perintah untuk menampilkan ke konsol itu y. Jadi nanti yang ditampilkan adalah variabel y atau nilai dari y. Berapa sih? Nilai dari y adalah 2 tambah 5. Yang ditampilkan adalah bukan 2 tambah 5-nya, tapi langsung angka 7. Hasilnya langsung. Seperti itu. Komentar. Percaya atau tidak, kita run aja langsung. Integer. Nah, dan seperti ini. Prosesnya itu seperti ini, guys. Tetap kelasnya PSVM juga integer y 2 ditambah 5 semikolon langsung short y. Nah, PSVM kan berfungsi untuk menjalankan bagian awal codingan dan menjalankan di bagian bawahnya. Bagian bawahnya ada tipe data integer, variabelnya y itu nilainya berupa 2 tambah 5. Ya, short perintahnya untuk menampilkan ke konsol. Yang disuruh tampilkan adalah si y atau variabel y, yang mana langsung berupa nilainya. Seperti itu. Jadi tipe data itu memberi nilai sebuah variabel. Oke. Di sini perintahnya short y. Shortnya di sini y. Nah, y di sini itu 2 tambah 5. Berarti y itu langsung 7. Karena ini perintahnya untuk ditampilkan adalah y, maka ditampilkan tuh nilai y-nya. Meskipun ini tidak ada short-nya, tidak ada short, program juga bisa ditampilkan kok, bisa dijalankan. Nih, saya hapus. Tuh, meskipun saya hapus short-nya, itu tetap tidak ada yang error. Tapi ada catatan. Ada yang perlu diperhatikan. Maka tidak akan muncul apapun. Nih, kosong. Karena tidak ada perintah untuk menampilkan ke konsol. Karena perintah menampilkan ke konsol adalah short. Short di sini adalah FG. Nah, itu. Jadi meskipun ini tadi tidak ada short, itu si program. Jadi dengan kata lain, jadi program itu udah menemukan hasilnya, yakni hasilnya 7. Meskipun tanpa ditampilin ke konsol. Namun, jika disuruh nampilin, maka langsung menampilkan sebuah hasilnya. Yakni hasilnya berupa 7. Maka 7 ini nanti akan ditampilkan ke konsol. Seperti itu. Nih, coba lagi. Nih, seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya.